Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez marah besar dengan kritik yang menyebut para pesaingnya tidak cukup agresif saat balapan bersamanya menyusul kemenangan dia dengan keunggulan tipis pada MotoGP Belanda 2025. Marquez yang memulai balapan dari posisi keempat finish pertama di sirkuit Assen Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025, pembalap pabrikan Ducati itu telah menjadi favorit untuk berjuang demi kemenangan setiap akhir pekan sepanjang tahun sejauh ini. Marquez kini unggul 68 poin dalam klasemen sementara MotoGP 2025 dari pesaing terdekatnya yang juga adiknya sendiri Alex Marquez, setelah meraih kemenangan sprint race dan balapan utama pada MotoGP Belanda 2025 yang berlangsung di sirkuit Assen. Namun dalam beberapa minggu terakhir sebagian pesaing Marquez terutama adiknya yaitu Alex Marquez yang sedang berada di posisi kedua klasemen telah menerima kritik yang sangat tajam atas apa yang dianggap sebagai pendekatan yang berbeda dalam balapan dengan pembalap 32 tahun itu. Setelah kemenangannya dengan mengalahkan Marco Bezzecchi dari tim pabrikan Aprilia Racing dengan selisih keunggulan tipis 0,635 detik, Marc Marquez kemudian membalas kritik tersebut sambil lalu menyerukan rasa hormat kepada para pesaingnya atau kepada semua pembalap. Itu benar-benar sulit. Dari pertanyaan ini saya sungguh ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka perlu menghormati semua pembalap karena kemarin di media scrum mereka mulai berkata saudaramu tidak menyerangmu seperti pembalap lain. Bahkan beberapa mekanik memberitahu saya bahwa di media sosial orang-orang mulai membicarakan banyak hal dan hari ini mengapa Marco tidak menyerang saya. Pada akhirnya jika pembalap depan berada di level yang sangat setara di lintasan balap yang sangat sempit ini Anda tidak dapat menyerang pembalap depan. Jadi kemarin saya bertahan dengan Alex sebaik mungkin dan hari ini saya bertahan dengan Marco sebaik mungkin. Itu tikungan sempit dan jika Anda berada di jalur yang bagus mereka tidak dapat menyerang Anda karena saya hanya kuat di titik rem jadi saya bertahan dengan sangat baik dan dengan cara itu saya meraih 37 poin. Tetapi sekali lagi hormati para pembalap MotoGP karena mereka semua membela warna mereka membela tim mereka dan semua grid ingin menang tetapi masalahnya hanya satu yang bisa menang, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Motorsport. Marc Marquez kemudian menyadari bahwa rivalnya di MotoGP Belanda lebih cepat di tikungan 11-12 yang merupakan area tercepat dan tersempit, di mana kecelakaan pada hari Jumat mendorong Marc Marquez untuk membalap dengan aerodinamis Ducati yang baru. Marc Marquez menyatakan bahwa itu merupakan settingan dasar dia untuk motornya. Dia juga berencana memilih settingan motor yang sama di sirkuit favoritnya Sachsenring pada 11-13 Juli yang merupakan lintasan berlawanan dengan arah jarum jam pada seri balap MotoGP Jerman. Pada hari Sabtu saya marah karena orang-orang harus menghormati pembalap lain. Sejujurnya saya balapan dengan setup yang sama persis dengan Mugello kami tidak mengubah apapun dan perbedaan terbesarnya adalah aerodinamika tetapi itu hanya karena saya mengalami kecelakaan dengan satu motor di FP1 pada putaran ketiga dan kemudian saya beralih ke motor kedua dengan aerodinamika baru. Saya terbiasa dengan itu dan berkata oke kita pertahankan karena salah satu kelebihan gaya balap saya adalah terbiasa dengan situasi dan terbiasa dengan motor. Tentu saja di Sachsenring kami akan kembali ke aerodinamika standar dan mencoba lagi karena tidak begitu jelas apakah itu lebih baik atau lebih buruk tetapi selain itu setup dasar saya dari Thailand ke sini tidak banyak berubah. Kami melakukan satu langkah di Mugello dan kami mempertahankan langkah yang sama di sini, tutup Marc Marquez. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi menerima posisi kedua yang diraihnya pada balapan utama seri ke-10 MotoGP Belanda 2025. Bezzecchi harus rela finish di belakang Marc Marquez yang melanjutkan hegemoni dalam balapan di sirkuit Assen Belanda Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025, padahal dia cukup lama berada di belakang Marquez total 19 dari 26 lap yang berlangsung pada balapan MotoGP Belanda kemarin.
Jaraknya pun tidak jauh-jauh amat, bahkan hampir selalu di bawah 0,5 detik sampai kemampuan Let Race Pace. Marquez berbicara di penghujung lomba. Bezzecchi tak dapat berikan perlawanan berarti. Dia pun berada di situasi seperti Alex Marquez saat sprint MotoGP Belanda kemarin. Alex sampai ditanya apakah dirinya memang lebih kalem saat bersaing dengan kakaknya sendiri daripada pembalap lainnya. Dan perlu dicatat bahwa Marco Bezzecchi juga finish di podium dengan menempati urutan ketiga, tidak ikut memberi komentar yang makin memanaskan api. Bezzecchi lantas memaparkan alasan dia tidak dapat menyalip Marquez yang mana akan membawanya menuju kemenangan kedua bersama Aprilia. Dirinya pun mengulangi bahwa tidak mudah untuk melaju dekat di belakang lawannya karena efek turbulensi dari aerodinamika. Turbulensi membuat motor di belakangnya menjadi tidak stabil sekaligus mengurangi kinerja peranti aerodinamika milik sang pembalap yang dimaksud. Masalah serupa pernah terjadi di F1 dengan dirty air yang menimbulkan kesulitan bagi pembalap untuk menyalip ketika sudah mendekati rivalnya. Marco Bezzecchi sendiri juga sudah memiliki niat untuk menyerang Marc Marquez tetapi tidak cukup dekat. Alih-alih anak didik Valentino Rossi tersebut malah menggunakan kesempatan untuk mempelajari gaya balap The Baby Alien untuk menekan di akhir balapan, tetapi rencananya tidak berhasil. Sejujurnya satu-satunya titik di mana saya cukup cepat untuk menyerang rival saya adalah saat pengereman menuju tikungan terakhir di mana saya berhasil menyalip Alex dan Pecco di sana, tetapi Marc sedikit lebih cepat di tikungan 15 dan saya selalu mendekatinya di posisi yang salah. Di beberapa tikungan saya terlalu dekat dengannya sehingga saya bisa merasakan slipstream terlalu kuat saat pergantian arah terutama sebelum tikungan 15, jadi saya kemudian mencoba untuk mendekatinya tetapi tetap saja tidak cukup dekat untuk menyalipnya di jalur masuk ke Cicane itu. Saya pikir dia sedikit lebih kuat daripada saya di sana sementara saya sudah mencapai batasnya di mana saya tampil hingga batas kemampuan sepanjang balapan dan itulah kenapa saya tidak benar-benar punya kesempatan untuk bisa mencoba. Akan tetapi saya senang karena saya sudah memberikan yang terbaik di setiap putaran, kata Marco Bezzecchi, sebagaimana dilansir dari GP1. Pebalap Monster Energy Yamaha Team, Fabio Quartararo meninggalkan MotoGP Belanda dengan hanya 6 poin. Hasil ini setelah kecelakaan di sprint yang diikuti oleh nyaris bertabrakan dengan Fermin Aldeguer selama Grand Prix hari Minggu. Berjuang untuk bisa mendapatkan cengkeraman awal, Fabio Quartararo telah turun ke urutan ke-7 ketika dirinya terpaksa berbelok ke rumput dengan kecepatan tinggi untuk menghindari Fermin Aldeguer dari tim Gresini Racing dan pembalapnya yang terguncang hebat di lap ke-6. Joan Mir dari tim pabrikan Jepang lainnya yaitu HRC Honda Castrol yang mengikuti Fabio Quartararo justru tidak seberuntung itu dan menabrak motor yang jatuh. Namun kabar baiknya baik Joan Mir maupun Fermin Aldeguer lolos dari cedera serius. Quartararo yang menggunakan livery khusus Noriyuki Haga R7 merah putih sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-70 Yamaha harus kehilangan 5 posisi dalam insiden itu tetapi bangkit untuk menyalip Johan Zarco, Jack Miller dan Brad Binder dalam perjalanannya ke posisi ke-10. Fabio Quartararo pun menambahkan bahwa itu balapan sangat ketat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Dan pada akhirnya Quartararo finish 23,7 detik di belakang pemenang balapan utama MotoGP Belanda 2025 yaitu Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Start saya tidak begitu bagus tetapi tidak terlalu buruk juga, hanya saja pembalap yang lain melakukan start yang sangat bagus. Lap pertama sangat sulit bagi kami karena kami tidak memiliki cengkeraman sama sekali di mana kami kehilangan sesuatu dan Metika Fermin terjatuh di depan saya lalu saya jatuh ke rumput dan kehilangan 8 atau 9 detik. Anda kemudian ingin untuk terus berputar tetapi motor dan Fermin melaju ke arah Anda lalu saya membuka gas untuk masuk ke rumput dan kemudian ketika saya berada di belakang pembalap lain sangat sulit untuk bisa menyalip. Saya pikir hari ini terutama di bagian kedua balapan saya bisa melaju jauh bahkan jauh lebih cepat jika saya tidak berada di belakang para rival, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dilansir dari Speedweek.